Bacaan-bacaan yang bagus sekali dari bacaan pertama dan bacaan ini. Dan bukan sebuah kebetulan bahwa ketika kita berziarah hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kita. Dia bilang tadi, aku berdoa semoga kalian dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kalian bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, kasih Kristus lebih luas daripada kita berdosa. Kasih Kristus lebih luas dari kesalahan kita. Jauh melampaui semua. Semua kasih. Kasih Tuhan lebih luas dari semua. Dan Rasul Paulus mendoakan kita bahwa dia akan berdoa untuk kita siapapun. Di generasi ini, di zaman ini, kadang-kadang kita orang muda merasa diri terlalu berdosa, merasa diri terlalu hancur hidup saya, terlalu banyak buat salah sampai saya merasa saya tidak pantas untuk datang ke gereja. Saya tidak pantas untuk datang ikut doa di Allah. Saya tidak pantas untuk dekat dengan para pastor. Saya tidak pantas untuk dekat dengan orang-orang yang selalu ke gereja. Itu keliru, saudara-saudara. Itu keliru besar. Justru karena kita menyadari kita ini lemah, kita rapuh, kita berdosa, kita punya kekurangan banyak, kita harus lebih banyak dekat dengan Dia. Supaya apa? Dalam partisipasi kita, dalam kegiatan-kegiatan kita yang mendekatkan diri pada Dia, Dia pelan-pelan hapus kita punya dosa. Tapi kita harus ingat bahwa kasih Allah lebih besar dari semua itu, ya. Ingat baik-baik. Ini bukan sebuah kebetulan. Roh Allah akan menguatkan dan meneguhkan kalian oleh roh yang di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kalian berakar dan beralas dalam kasih. Luar biasa. Kita nih, siapapun kita, roh Allah ada dalam diri kita. Siapapun. Roh Allah tinggal di dalam hati. Kristus diam di dalam hati. Dan Dia minta kita supaya berakar dan beralas dalam kasih. Berakar dan beralas dalam kasih. Tuhan Allah luar biasa sekali. Kau pasti kali bacaan hari ini, ketika saya bersama dengan teman-teman orang muda, supaya kami sama-sama sadar tentang kasih Tuhan yang luar biasa dalam diri kami. Sehancur-hancurnya Tuhan. Dan kami disadarkan bahwa siapapun kami yang masih kecil, kami umur muda begini, kami yang mungkin dinilai buruk oleh orang, dinilai jahat oleh sesama, dianggap remeh oleh orang lain, di dalam diri kami roh Allah ada. Roh Allah ada pada kita. Harus sadar ini. Karena itu kalau Dia sudah minta kita berakar dan beralaskan kasih, kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus. Teman-teman, pesan saya ini, tidak ada satu di antara kita yang pindah agama. Sayang sekali. Tuhan Yesus sayang kita begitu luar biasa tuh. Lalu kita lepas pergi, lepas Dia sendiri. Ingat, Tuhan Yesus ada dalam kitab hati. Dia sampai di kitab hati, lalu kita lari dari Dia sampai kita tinggalkan Dia. Terlalu sadis. Ingat baik-baik. Kasih, hidup dalam kasih. Ingat bahwa roh Allah bekerja dalam diri kita. Kasih Allah lebih luas dari segala sesuatu, jauh melampaui kekurangan dan kelemahan manusia. Itu pesan dari bacaan pertama kita. Dan bacaan Injil yang kita baru dengar tadi, ini juga luar biasa. Ini Yesus bilang, kamu pikir saya bawa damai? Gimana? Aku bawa pertentangan. Dan pertentangan untuk apa? Pertentangan itu baik. Tapi kalau pertentangan kena tuh, kita pas-pas tegur kita, jangan minum, jangan romete, makan bawa HP. Nah, itu pertentangan yang baik juga. Jadi itu pertentangan dimulai untuk hal yang baik. Karena memang benar, untuk hal yang baik ada pertentangan. Dan
kasih, pertentangan yang pertama sesungguhnya dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengalami sebuah pertentangan dalam batin kita. Apa itu kira-kira? Misalnya, selama ini saya tidak pernah aktif di OMH, tidak pernah datang gereja, tidak pernah datang misa atau ikut kegiatan di KUB, tapi ada sentuhan dari kegiatan ini, kemudian kita bergolakan, pasti ada pertentangan. Aku kemarin selama ini saya tidak pernah ikut, tapi saya itu pertentangan mulai dalam diri. Karena apa? Karena mau berubah, mau berjalan ke jalan yang benar. Demi ibadah itu pertentangan, itu berarti tidak ada apa, tidak ada akan nilai yang membekas. Tapi karena dia mulai dari pertentangan mulai dalam diri, maka ini menjadi titik pertama. Ini menjadi titik awal yang pas. Kita sudah mengalami pertentangan, kita mengalami kasih Tuhan, dan Dia mau kita tetap di jalan itu. Pertentangan itu pertama-tama dari diri kita, dan akhirnya pertentangan itu yang memunculkan kita suatu bilang bahwa saya harus memutuskan, saya mau menjadi lebih baik, saya mau berubah, saya mau meninggalkan yang lama dan mau pertentangan itu seperti yang saya katakan tadi, datang dari orang-orang sekitar. Tapi ini, jangan benci orang begitu. Jangan benci orang yang bertentangan dengan kita. Jangan benci mama yang tegur kita. Jangan benci sama saudara kita yang bertentang, yang tegur kita kena ini, kena itu. Atau mulai nada minor. Kamu, kalau ada kegiatan kamu jalan. Kalau tidak ada kegiatan kamu tidak jalan. Kamu tidak aktif. Itu adalah api yang memurnikan, niat, motivasi aku bagaimana. Kata-kata seperti itu yang memurnikan kita. Aku bagaimana? Benar tidak ini kata-kata mereka? Kalau benar, itu berarti berefleksi untuk saya. Tapi tidak benar, itu menguatkan saya punya niat, saya punya motivasi untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Semoga kita menyadari roh Allah bekerja dalam diri kita masing-masing, dan kita menyadari kasih Tuhan lebih besar dari semua. Dan karena kita menyadari kasih Tuhan lebih luas dan lebih dari segalanya, kita semua mau membuktikan kasih Tuhan dengan perbuatan kita yang lebih baik, lebih benar, mulai dari hari ini sampai ke depan.